Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, Rabu 11 Oktober 2023. Sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari sejenak kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, di malam hari ini kami kembali datang tertunduk di hadapan hadirat-Mu. Bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini
Tuhan boleh menyertai kami hingga pada saat ini. Bahkan waktu yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami di malam hari ini, kami gunakan untuk memuji memuliakan Tuhan. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkan bersama. Kiranya kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami renungkan bersama di malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh dimampukan, kami boleh dilayakkan untuk boleh memahami akan firman-Mu, bahkan boleh kami gunakan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Juga ya Tuhan, buat hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman-Mu, kiranya boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di malam ini dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-46. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Firman Tuhan berbunyi, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan dihancurkan, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sedemikian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia dialah mereka yang mendengar,
merenungkan firman Tuhan, lalu melakukan di dalam kehidupannya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, di malam hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayatnya ke-46, dan menjadi tema perenungan kita di malam hari ini, mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang Kristen, tentu ketika kita ditanya, apakah kita mengenal Yesus Kristus? Pasti jawaban kita mengenalnya, bukan? Namun benarkah kita sudah mengenalnya dengan sungguh? Sebab mengenal belum berarti kita mengetahui seseorang secara pribadi. Ada begitu banyak orang yang hanya mengetahui seseorang dari rupa dan namanya saja, tanpa mengetahui bagaimana jati diri seseorang tersebut. Dan apakah ketika kita hidup di zaman Yesus, kita mampu mengenalinya, atau malah kita ikut-ikutan menolak akan kehadirannya? Dari perikop pembacaan kita di malam hari ini, itu merupakan salah satu dari 3 pengajaran Yesus dalam bentuk perumpamaan yang disampaikan secara berturut-turut. Di mana ketiga perumpamaan tersebut disampaikan Yesus sebagai respon atas pertanyaan imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi mengenai sumber-sumber atas kuasa Yesus sendiri. Di mana dalam perumpamaan ini mengisahkan tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur, di mana para penggarap-penggarap kebun anggur ini berperilaku tidak tahu berterima kasih. Di mana para penggarap ini diberi kepercayaan oleh sang pemilik kebun anggur untuk menggarap kebun anggurnya. Bahkan penggarap itu dipilih untuk menyewa kebun tersebut. Mereka dipilih menjadi penggarap oleh sang pemilik kebun. Namun apa yang terjadi? Kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan yang empunya kebun itu tidak dipergunakan dengan bertanggung jawab. Ketika sang pemilik kebun hendak mengambil hasil panen yang menjadi bagiannya, para penggarap justru menganiaya, bahkan membunuh hamba dari pemilik kebun anggur. Termasuk juga anak dari pemilik kebun anggur itu sendiri. Sehingga para penggarap menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak taat dan tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan oleh pemilik kebun anggur. Ketika mendengar hal tersebut, para imam kepala dan orang-orang Farisi sadar bahwa merekalah yang dimaksud sebagai penggarap kebun anggur yang tidak bertanggung jawab. Namun bukannya sadar lalu berubah, mereka malah berkeras hati melawan Yesus apapun caranya. Namun rasa takut terhadap orang banyak yang mendukung Yesus sebagai nabi membuat mereka menjauh untuk sementara waktu. Kenikmatan mendapat penghormatan, status, dan fasilitas sebagai pemimpin Israel membuat mereka lupa bahwa sesungguhnya
itu harus mereka pertanggungjawabkan. Sehingga keinginan untuk memiliki dan berkuasa membuat mereka lupa diri. Membuat mereka lupa akan tugas serta tanggung jawab yang lebih utama untuk mereka lakukan. Sebab itu, masing-masing kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Semua itu milik Tuhan dan patut kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Dari perumpamaan ini, kita dapat melihat bagaimana kasih Allah yang menjangkau manusia dengan mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus manusia yang berdosa. Mungkin kadang kita juga seperti para imam-imam kepala, para tua-tua. Mungkin kita seperti mereka. Kadang kita menerima teguran, bukannya kita berbalik, kita sadar akan teguran itu, malah kita lari. Kita melakukan hal yang tidak semestinya kita lakukan. Kita kerap kali mengeraskan hati kita. Bahkan mungkin ada di antara kita, ketika kita ditegur, kita sudah tidak mau lagi ikut dalam persekutuan-persekutuan. Sejatinya, kehidupan sempurna dari Yesus yang diajarkan kepada kita lewat perkataan kebenarannya dan pengorbanan akan kasih-Nya. Sebab orang yang mengenal Allah akan bertumbuh dalam kebenaran, karena Allah adalah benar. Oleh sebab itu, bangunlah persekutuan dengan Allah setiap saat, dengan membaca firman-Nya, merenungkan, lalu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Taatlah dalam melakukan saat teduh dan rutinlah dalam berdoa, sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita boleh semakin mengenal Tuhan lewat keintiman kita kepada Tuhan. Mari menjaga itu semua di dalam kehidupan kita, sehingga kita mewujudkan ketaatan kita kepadanya, di mana ketaatan kepada Allah adalah sebagai wujud bagi kita, bagaimana kita mengenalnya secara baik dan benar di dalam kehidupan ini. Kiranya Roh Kuduslah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin firman Tuhan. Mari merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama di malam hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan lewat pujian berikut ini. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang tertunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur di malam hari ini bahwa nyata firman-Mu boleh kami dengarkan bersama. Engkau memberkati firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama ya Tuhan. Senantiasa kami boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu boleh betul-betul mengambil bagian di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Sehingga dalam perjalanan kehidupan ini, kami boleh semakin mengenal Engkau dengan benar, semakin menghidupi firman-Mu di sepanjang kehidupan ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Juga ya Tuhan,
berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Karambe. Engkau senantiasa memberkati mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, para lansia. Engkau senantiasa memberkati mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan, rumah tangga mereka senantiasa rukun damai dalam menjalani perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Dan biarlah ya Tuhan, mereka boleh melaksanakan tugas pekerjaan dimanapun mereka berada, baik yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Karambe, maupun bagi mereka yang jauh terpisah dari keluarga mereka. Senantiasa Tuhan berkati, senantiasa Tuhan lindungi. Juga bagi mereka yang sementara menempuh pendidikan, Engkau senantiasa memberkati ya Tuhan. Engkau senantiasa menolong mereka, sehingga mereka boleh melalui masa pendidikan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi mereka dalam menjalani masa pendidikan. Juga bagi segenap lansia, Engkau senantiasa menolong mereka ya Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Biarlah ya Tuhan, penyertaan, pertolongan Tuhan senantiasa boleh mereka rasakan, sehingga mereka boleh melalui hari-hari hidup mereka dengan penuh kekuatan yang asalnya daripadamu. Juga ya Tuhan, kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang sementara bergumul akan sakit penyakit yang mereka alami, baik itu mereka yang dirawat di rumah sakit maupun bagi mereka yang dirawat di rumah. Senantiasa memberkati ya Tuhan, pulihkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah segala usaha yang mereka lakukan demi untuk memperoleh kesembuhan, itulah yang akan menjadi kesembuhan bagi mereka. Tuhan berkati bagi segenap perawat, bagi segenap dokter, bagi segenap keluarga yang mendampingi mereka, sehingga mereka boleh merawat orang-orang yang mereka kasihi dengan baik dan mereka boleh memperoleh kesembuhan. Juga ya Tuhan, bagi mereka yang berduka, senantiasa Tuhan berkati, senantiasa Tuhan hadirkan orang-orang yang boleh menghibur mereka, sehingga lewat kehadiran mereka boleh menjadi penghiburan bagi segenap keluarga yang berduka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Juga ya Tuhan, berdoa bagi majelis gereja, baik itu pendeta, penatua, diaken, juga para pengerja gereja, koster, tata usaha, tenaga magang, juga mahasiswa KKL, dan juga panitia pembangunan gedung gereja Jemaat Karambe. Senantiasa Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh sehati sepikir dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Tuhanlah yang akan senantiasa memberkati itu semua, sehingga berkat-berkat hikmat yang asalnya daripadamu senantiasa mereka alami. Juga panitia pembangunan yang sementara berjalan, senantiasa Tuhan berkati proses pembangunan ini. Tuhanlah yang akan kiranya memberkati para panitia, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Juga bagi pengurus OIG, senantiasa Tuhan memberkati, senantiasa Tuhan memberikan kesehatan agar mereka boleh sehati sepikir dalam mengangkat tugas pelayanan. Senantiasa Tuhan memberkati proses-proses ke depan dalam melaksanakan program-program kerja yang sementara berlangsung dan akan mereka laksanakan. Dan senantiasa Tuhanlah yang akan menolong mereka semua. Juga ya Tuhan, bagi kepala Lembang beserta staf dan juga warga Lembang Rinding Batu yang berada di sekitar Jemaat Karambe dalam pekerjaan dan usaha-usaha yang mereka lakukan,
senantiasa Tuhan berkati, agar mereka boleh merasakan berkat-berkat Tuhan dalam usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Tuhanlah yang akan memberkati mereka semua dalam menjalani hari-hari hidup mereka, dalam melaksanakan pekerjaan dan usaha mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau senantiasa menolong kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan, sumber segala berkat dalam perjalanan kehidupan ini. Ya Tuhan, juga jikalau dalam malam ini kami akan istirahat, Engkaulah yang akan menolong kami, sehingga esok pagi kami boleh dibangunkan dengan penuh kekuatan yang asalnya daripadamu, itu guna kami pakai untuk melanjutkan kehidupan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Ini doa kami ya Tuhan, syukur kami, syafaat kami. Doa ini kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah sabda dan doa malam kita di malam hari ini. Selamat istirahat di malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.